Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jalur biosintesis asam L-glutamat melalui siklus asam sitrat pada fermentasi Bacillus subtilis. Kajian ini menggunakan pendekatan jalur aminasi reduktif melalui siklus TCA yang menghubungkan metabolisme primer dengan produksi senyawa bernilai farmasi. Materi ini disusun bersama anggota kelompok yaitu Kang Hikmal, Diva, Malvina, dan saya sendiri Syifa. Baik, langsung kita masuk ke materinya. Penelitian ini berkembang dari potensi senyawa gamma PGA atau asam poliglutamat, polimer alami yang larut air, ramah lingkungan, dan tidak beracun, sehingga banyak dikembangkan untuk aplikasi pangan maupun farmasi. Bacillus subtilis adalah bakteri yang mampu memproduksi gamma PGA secara alami, namun produktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan asam glutamat. Asam glutamat ini sebagai prekursor utamanya. Perlu dipahami bahwa asam glutamat adalah asam amino non-esensial. Ia memiliki 2 gugus karboksil dan suatu gugus amino, menjadikannya sangat reaktif secara metabolik. Bisa berperan sebagai donor nitrogen, terlibat dalam transminasi, sekaligus menjadi monomer penyusun gamma PGA. Untuk meningkatkan ketersediaan glutamat, penelitian ini menambahkan asam sitrat ke media fermentasi guna mendorong pembentukannya melalui siklus TCA. Namun, konsentrasi berlebih justru mengalihkan metabolisme ke pertumbuhan biomasa. Dari latar belakang tersebut muncul 2 rumusan masalah. Pertama, bagaimana penambahan asam sitrat eksogen mempengaruhi fluks biosintesis asam L-glutamat pada Bacillus subtilis melalui siklus TCA. Kedua, apakah peningkatan konsentrasi asam sitrat selalu berbanding lurus dengan produksi gamma PGA? Atau justru memicu pergeseran metabolisme ke arah pembentukan produk lain. Penelitian ini memiliki 2 tujuan. Pertama, menganalisis jalur metabolisme pengubahan asam sitrat menjadi prekursor asam L-glutamat, sekaligus mengidentifikasi enzim kunci yang terlibat, yaitu glutamat dehidrogenase dan gamma PGA sintase. Kedua, menentukan konsentrasi asam sitrat optimum yang paling efektif mendorong pembentukan gamma PGA dalam jumlah tertinggi. Slide ini menampilkan diagram alir penelitian secara visual. Dimulai dari aktivitasi kultur Bacillus subtilis, dilanjutkan proses fermentasi, isolasi produk, hingga pengukuran parameter. Detail teknisnya ada di slide berikutnya. Fermentasi dilakukan secara aerobik selama 48 jam pada suhu 37 Celcius dengan agitasi 150 rpm. Variabel utama yang diuji adalah konsentrasi asam sitrat pada 3 level. Pada level 20 gram per liter, 30 gram per liter, dan 50 gram per liter. Dalam 100 ml media yang mengandung 3% asam L-glutamat sebagai substrat utama. 3 parameter diukur, yaitu berat kering sel sebagai indikator biomasa, berat gamma PGA yang diisolasi, dan nilai yield produksi. Proses isolasinya meliputi sentrifugasi, pengendapan dengan metanol, dialisis, dan liofilisasi. Slide ini menampilkan skema jalur metabolisme yang terlibat. Titik sentralnya adalah asam glutamat, asam amino dengan struktur khas amino alfa amino asid, yaitu memiliki gugus amino, gugus karboksil, dan rantai samping CH2CH2COH yang terikat pada atom karbon alfa. Keunikan struktur inilah yang memungkinkan glutamat menjadi donor nitrogen sekaligus monomer penyusun gamma PGA. Inilah inti mekanisme biokimia yang terjadi dalam siklus sel Bacillus subtilis. Asam sitrat yang ditambahkan ke media masuk ke siklus TCA. Dikonversi menjadi isositrat, lalu menjadi alfa-ketoglutarat.
kerangka karbon 5 atom yang identik dengan glutamat. Hanya saja belum memiliki gugus amino. Disinilah enzim glutamat dehidrogenase berperan. GDH mengkatalis aminasi reduktif, di mana alfa-KG menerima gugus amino dari NH4+ dengan bantuan NADPH. NADPH ini sebagai kofaktor yang menghasilkan L-glutamat asam amino yang bermuatan negatif dengan gugus NH2 lengkap pada karbon alfanya. Sebagian L-glutamat lalu dikonversi menjadi D-glutamat oleh glutamat rasemase. Kedua isomer asam amino glutamat ini kemudian dipolimerase oleh gamma PGA sintase dengan konsumsi ATP menjadi gamma PGA. Hasilnya, konsentrasi 20 gram per liter menghasilkan gamma PGA tertinggi yaitu 12 mg. Sedangkan pada 30 gram per liter dan 50 gram per liter menurun menjadi 9,7 mg dan 8,8 mg akibat feedback inhibition yang mengalihkan flux menjadi metabolik pertumbuhan sel. 3 poin kesimpulan dari kajian ini. Yang pertama ada biosintesis asam glutamat pada Bacillus subtilis berlangsung melalui siklus TCA, di mana alfa-KG diaminasi reduktif oleh GDH menggunakan NADH menjadi L-glutamat. Kemudian dirasemisasi menjadi D-glutamat dan keduanya dipolimerisasi menjadi gamma PGA. Proses ini secara langsung mengintegrasikan metabolisme karbon dan nitrogen di dalam sel. Kedua, konsentrasi asam sitrat 20 gram per liter terbukti optimum dengan gamma PGA tertinggi 12 mg. Konsentrasi lebih tinggi memicu feedback inhibition yang mengalihkan metabolisme ke pertumbuhan sel. Ketiga, karena tersusun dari monomer asam amino glutamat, gamma PGA ini bersifat biokompatibel dan biodegradable yang sangat berpotensi sebagai matriks penghantaran obat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.